Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faikotul Hikmah dengan NIM 19214050 akan mereview atau menjelaskan sedikit mengenai jurnal, di mana di sini jurnalnya ditulis oleh Edi Pramono dari Prodi Keamanan Jaringan Informasi Fakultas Teknik Elektro pada Universitas Indonesia. Di sini saya akan mereview jurnal ini untuk memenuhi tugas manajemen proyek perangkat lunak dengan judul Manajemen Ruang Lingkup Proyek Pengembangan Sistem Informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Di sini ada beberapa latar belakang yang saya temui. Salah satunya adalah adanya proyek-proyek sistem informasi yang tidak tepat guna dan tidak berkelanjutan. Jadi, untuk sektor institusi, swasta saat ini memimpin dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi, terutama di bisnis perbankan. Nah, untuk sektor pemerintahan masih tertinggal dalam penyediaan sarana prasarana. Nah, mengapa proyek sistem informasi ini tidak tepat guna dan tidak berkelanjutan? Dikarenakan sektor pemerintahan tersebut masih terbentur dengan aturan yang membatasi penyediaan sumber daya yang mendukung sistem informasi yang berkelanjutan, sehingga sistem informasi tersebut tidak tepat guna dan tidak berkelanjutan, seperti itu. Untuk latar belakang yang kedua, yaitu di PPKD Jakarta Barat itu juga memerlukan pengembangan sistem yang dapat memudahkan masyarakat mencari kerja yang membutuhkan pelatihan dan penyaluran kerja untuk mendaftar. Jadi untuk mempermudah, salah satunya adalah mendaftar online misalnya. Nah, untuk selanjutnya ada latar belakang, yaitu mencegah siswa yang mengikuti pelatihan berulang-ulang yang akibatnya mengurangi kesempatan masyarakat lain. Jadi untuk siswa yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, itu dalam sistem informasi ini itu sudah langsung terdeteksi dan tersimpan dari tahun ke tahun. Jadi untuk yang sudah mengikuti pelatihan itu tidak akan mengikuti pelatihan di pelatihan tahun setelahnya. Jadi akan sangat memberikan kesempatan bagi masyarakat lain untuk mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Nah, sehingga belajar dari proyek-proyek ICT di lingkungan pemerintah yang hanya bertahan 1 tahun secara kemanfaatan, maka perlu disusun manajemen yang baik sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi adanya jurnal ini untuk menjadi sebuah pedoman untuk ruang lingkup dalam manajemen proyek pada pengembangan sistem informasi Smart PPKD di Jakarta Barat. Untuk bagian yang kedua ada kajian pustaka. Nah, di sini ada manajemen proyek, ada project scope management, ada sistem informasi, kemudian pengembangan sistem informasi. Oke, itu saja. Yang pertama ada manajemen proyek. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi manajemen proyek itu sangat diperlukan dalam sebuah proyek atau sebuah perencanaan guna untuk memenuhi tujuan yang bisa dicapai nantinya.
Kemudian ada project scope management atau manajemen ruang lingkup proyek. Nah, scope meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Jadi di situ nanti ada beberapa tahapan-tahapan proses dalam project scope management. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Secara umum, sistem informasi itu adalah sebuah atau suatu sistem kerja yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan, yakni bisa menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan sebuah informasi. Jadi itu ada dalam sebuah sistem informasi. Kemudian ada pengembangan sistem informasi. Di situ ada beberapa metodologi atau metode pengembangan sistem informasi. Metodologi adalah suatu cara atau metode yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Jadi metodologi itu adalah suatu metode. Untuk bagian yang pertama, metodologi SDLC sebagai garis terpilih. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan pengembangan sistem sesuai. SDLC ini meliputi yang pertama ada pratahap pengembangan. Pratahap pengembangan itu berarti sebelum kebagian tahap utama pengembangan. Di sini ada tahap identifikasi, ada tahap inisialisasi, dan tahap perencanaan. Jadi sebelum memulai sebuah perkembangan atau misal kegiatan, di situ harus ada meliputi identifikasi, inisialisasi, dan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu berada di tahap utama pengembangan. Nah, setelah melakukan pratahap pengembangan, kita bisa melakukan tahap utama pengembangan yang terdiri dari analisis, desain, penerapan atau implementasi, kemudian perawatan. Nah, setelah kita melakukan tahap utama pengembangan, kita akan melakukan pasca tahap pengembangan yang terdiri dari evaluasi. Jadi, setelah melakukan proses pengembangan tersebut atau program tersebut, kita bisa melakukan tahap evaluasi, di mana di situ ada updating atau review kembali untuk beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa diperbaiki. Kemudian ada metodologi SDLC sebagai air terjun. Sama saja ya, di sini ada perencanaan, analisis, kemudian desain, penerapan, dan perawatan. Kemudian selanjutnya ada implementasi pengembangan. Tahap implementasi adalah tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode yang siap dioperasikan. Nah, jadi tahap implementasi ini adalah sebuah tahap di mana program sudah bisa dilakukan atau sudah bisa dioperasikan. Nah, langkah-langkahnya terdiri dari 6. Oke, di sini yang pertama adalah merencanakan implementasi. Jadi sebelum melakukan sebuah implementasi, kita harus ada perencanaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan implementasi yang terdiri dari mendapatkan atau memilih sumber daya hardware dan software. Jadi dalam melakukan sebuah implementasi, kita sudah harus bisa menentukan sumber daya apa yang akan kita gunakan, yang konfigurasi dan kebutuhannya itu sesuai. Kemudian ada yang B, menyiapkan database. Jika software sudah dipersiapkan, selanjutnya bisa ditentukan database apa yang diperlukan, sehingga sesuai dengan aplikasi program yang digunakan. Seperti itu. Kemudian pengujian atau pengetesan sistem. Jadi setelah menyiapkan
Jadi setelah menyiapkan fasilitas fisik, di sini adalah menyiapkan personel yang terdiri dari beberapa sumber daya manusia yang tadinya terlibat dalam sebuah kegiatan implementasi. Di situ terdiri dari programmer, administrator database, atau administrator jaringan. Setelah itu melakukan simulasi, yaitu sebuah testing dari program yang sudah dibuat. Setelah itu beralih ke sistem yang baru ataupun melakukan sebuah updating atau pembaruan. Oke, langsung ke bagian personil. Pengembangan sistem informasi ini terdiri dari beberapa orang yang tadinya sudah saya sebutkan. Ada sistem analis, ada programmer. Programmer ini biasanya orang yang sudah menguasai bahasa coding, minimal ya 1 coding. Untuk sistem analis ini orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, sehingga program itu bisa dilakukan secara optimal. Untuk personil lainnya di sini ada sistem administrator, ada teknisi, database administrator, dan lain-lain. Smart PPKD merupakan unit pelaksanaan teknis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan. Nah, untuk fungsi dari tugas-tugas PPKD terdiri dari berikut. Salah satunya adalah penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD. Seperti itu. Oke, langsung saja pada tahap pelayanan. Ada proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jadi dalam bagian pelayanan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh peneliti dalam membuat program pengembangan ini atau jurnal ini, di mana diantaranya terdiri dari metode observasi optik secara langsung atau turun lapangan, kemudian ada metode studi literatur terhadap beberapa portal sistem informasi lembaga-lembaga pendidikan, baik itu dari swasta maupun pemerintah. Kemudian untuk pembahasan di sini ada tujuan dari manajemen proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD. Di sini ada beberapa fasilitas yang dikembangkan secara internal maupun eksternal, di mana yang nantinya ada untuk eksternal ada berita dan informasi BPKD, pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran online, kemudian juga ada informasi penerimaan, seleksi, dan jadwal pelatihan. Jadi di situ nantinya lengkap. Kemudian ada tahap inisiasi. Ini dilakukan dengan membangun project charter atau piagam project. Nah, untuk piagam project terdiri dari beberapa hal. Di dalamnya ada nama proyek, tanggal mulai, kemudian informasi anggaran, manajer proyek, dan sasaran proyek. Di situ sudah lengkap dalam sebuah tabel. Mungkin nanti filenya saya taruh di deskripsi, mungkin bisa dilihat atau dipelajari. Untuk audiens yang membutuhkan. Kemudian ada perencanaan ruang lingkup atau scope planning. Nah, dalam tahapan ini, project scope management digunakan untuk acuan dalam menentukan ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi yang diperoleh dari hasil sesuai yang direncanakan, baik dari desain, implementasi, waktu, dan sebuah anggaran. Nah, project management plan, di sini ada beberapa skop pekerjaan,
terdiri dari membuat desain portal sistem informasi, coding sistem aplikasi, integrasi sistem, menyewa server, dan strong virtual. Kriteria hasil dan rencana pengelolaan di sini juga dalam sebuah tabel. Untuk pengumpulan kriteria ada hosting dan web CMS. Kemudian project scope definition atau pendefinisian lingkup project atau struktur lingkup project. Kemudian ada pengendalian project, di mana di situ dilakukan secara day to day atau dari hari ke hari dengan parameter penilaian berupa persentase sebagai berikut. Nah, di sini ada kartu pengendalian project, ada start date atau tanggal mulai project atau proyek. Kemudian ada finished date atau kapan proyek itu selesai dilaksanakan, ada presentasi progres juga, kemudian ada justifikasi. Nah, untuk kesimpulan di sini project scope management merupakan salah satu aspek manajemen pada progres grup perencanaan, di mana manajemen ini dilakukan untuk mengatur tentang mau dibawa kemana proyek ini, mau jadi seperti apa proyek ini, dan bagaimana supaya tidak keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Nah, adanya manajemen ini sangat berfungsi atau bermanfaat sekali dalam mencapai tujuan atau perencanaan dari sebuah proyek. Nah, untuk sistem informasi Smart PPKD ini berhasil dijalankan. Jika berhasil dijalankan, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tingkat efisiensi meningkat sebesar 60% dan sangat umumnya sangat bermanfaat sekali bagi pencari kerja ataupun masyarakat yang membutuhkan sebuah pelatihan kerja dalam bidangnya masing-masing. Baik, itu saja penjelasan atau review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.